Mimpi apa gue semalam? Brand yang udah lama happy pakai harga di luar panen bumi, tiba-tiba hari ini kelihatannya mau ngotot di pasar 2K gamingnya. Makin panas sih 2K gaming akhir tahun ini, ngebuat lu pada jadi punya lebih banyak pilihan brand. Pertanyaannya, apakah naga ini mampu stand out dari perang yang udah berlangsung? Mau gimana pun, masalah bug brightness, bacot marketing HDR, admin yang jadi lemot di Discord, alasan QC 3 kali buat naikin harga. Gue nggak bisa deny kalau ViewSonic VX2782K memulai peperangan 2K gaming 4 bulanan lalu. Ngebuat market monitor move dari Full HD ke QHD sekarang. Semua ya awal mulanya karena Bitcoin crash 2022, perang Rusia-Ukraina, oversupply GPU, dan kondisi ekonomi nggak baik-baik aja. Semuanya itu ngumpul jadi satu, ngebuat sekarang GPU kayak RTX 3060 aja di Indonesia udah mepetin atau sama kayak MSRP di US. RTX 3000 yang fokusnya ke high resolution dalam hal ini 2K, harganya sekarang jadi murah dan jelas orang akan langsung punya tendensi untuk beli monitor QHD gaming. Kelihatan dari yang beli ViewSonic udah 500 unit lebih di satu toko doang. Makanya pas MSI mau penetrasi 2K gaming dan tanya ke gue gimana caranya ngalahin ViewSonic, gue sih langsung bilang, penggal palanya ViewSonic sih susah, tapi injek kepalanya biar turun itu sih masih bisa. Semua karena spare yang disimpan di ViewSonic Indonesia sih kelihatannya masih jauh banget dibanding harga China-nya 2,5 juta. Dibandingin MSI yang di China 2931 tergantung kurs pas lagi ngecek. Udah kelihatan sangat jelas ViewSonic emang mau untung kebanyakan dari kemarin ini ngelihat perbandingan harga China Indonesia dibanding harga yang MSI mampu hadirin di 3,4 juta di Indonesia. Dimana gue ngerti keputusan ViewSonic sebagai company. Selama nggak ada persaingan, ya kenapa nggak keruk untung banyak-banyaknya aja di awal. Sekarang di Indonesia bedanya udah 200.000 MSI ViewSonic. Yang sebenarnya masih masuk akal di MSI ngelihat dia udah kasih full ergo stand yang cukup mulus berkat kaki dan stand yang padat. Gue bilang masuk akal karena harga bracket emang 200 ribuan. Tapi kalau lu lihat lagi ada Acer di sana yang beda 400 ribu sama MSI dan Acer promo bracket juga. Di sana lah gue mesti tes lebih dalam untuk tentuin buat lu pada yang mana lebih baik. Preset MSI terbaik yang mesti lu pakai ada di normal karena preset fast dan faster udah terlalu banyak overshoot. AOC dan Asus masih di posisi lebih atas, MSI lebih cepat dibanding Acer sekitar 10%, lebih cepat 16% dibanding Rev 2 dan lebih cepat dibanding ViewSonic sekitar 31%. Dan di UFO sendiri juga show hal yang sama kayak di data. MSI jelas lebih cepat panelnya dibanding ViewSonic dan Gigabyte, dan karena panelnya IPS nggak ada ghosting kayak yang ada di Acer, di gelap dan mid gray-nya. Dan sesuai data juga, Asus dan AOC bayangan sisanya lebih sedikit dibanding MSI. Dan di sana gue taruh Samsung jadi pembanding di 2K 240 Hz VA terbaik. Gue tes di FPS yang lebih rendah, panelnya tetap stabil. Posisi MSI nggak gimana berubah. Total input lag sendiri baru 3 produk yang gue tes. MSI sendiri masih dalam batas oke, ada beda sedikit sama Asus karena beda hertz dan respon time. Untuk keluaran warna putih sebenarnya MSI udah cukup oke. CCTV udah cukup ke arah 6500, sayangnya gamanya agak kurang. Dan di 6 posisinya cukup oke aja, di tengah-tengah bersaing bareng Acer. Belum seakurat ViewSonic ataupun AOC, tapi MSI udah kalahin Rev 2. Coverage gamutnya sendiri udah cukup luas di sekitar 96% P3. Bersaing aja di market. Di sini lu bisa lihat Acer sendirian aja paling rendah gamutnya karena cuma cover sekitaran 100% sRGB. Dan sayangnya kalibrasi MSI ke panel ini jelas kelihatan kurang. Panel yang kekurangan warna merah dan terlalu off target di biru paling ujung. Jelas ngefek di akurasinya di 9. Posisinya mirip sama Rev 2 dan posisinya cukup jauh dibanding kualitas ViewSonic ataupun AOC di P3. Dan seperti biasa sRGB secara default udah jelas oversaturated, nggak terlalu penting dilihat di sini. Bagus ya MSI ada kasih preset sRGB yang memang ngelimit di sRGB. Putihnya sendiri sangat akurat di preset ini. Sayang kalibrasinya juga nggak perfect di blue-nya. Yang kali ini malah kekurangan dan kelebihan warna red. Ngefek langsung ke akurasi sRGB sekitar 7. MSI masih lebih baik dibanding preset sRGB-nya Gigabyte dan MSI juga lebih baik dari ViewSonic yang memang preset sRGB-nya gimmick. Tapi chart ini masih dipimpin sama AOC. Di 7 ITP sih lu bisa bilang ada kualitas Acer di dalam MSI ini. Karena Acer di akurasi sRGB default memang sekitaran 7. Bagusnya MSI nggak limit brightness preset sRGB ini. Lu bisa setting sesuai kebutuhan lo. MSI juga kasih preset user nggak terlalu penting dipakai karena hasilnya sedikit lebih buruk dari default. Dan ada juga preset custom yang bisa atur RGB-nya. Sayangnya ternyata max brightness di limit sama MSI cuma sekitar 120 nit. Nggak menarik untuk dipakai. Jadi ini optimal setting yang bisa lo pakai. Gue pilih preset Eco, targetnya ke 200 nits. Dan untuk benerin warnanya maksimal, mesti full kalibrasi create easy profile pakai Calmat. Di P3 maksimal 1,4, tetap kekurangan warna merah karena memang dari gamut panelnya. Dan di sRGB sekitar 0,9. Kontras sendiri udah bagus, salah satu yang terbaik di panel IPS. Karena yang terbaik nggak diresmin sama badut goblok ultimate itu. Max brightness gue berharap lebih terang sih dari sekedar 277 nit. Memang lebih baik dari Acer, tapi kualitasnya masih sangat jauh dibanding AOC atau ViewSonic yang pegang tempat paling tinggi di sini. MSI ini nggak terlalu cocok lu pakai di sebelah jendela yang masuk cahaya matahari. Minimum brightness sekitaran 60, sedikit aja keterangan kalau dipakai di ruangan gelap. Jangan lupa singkirkan yang tidak penting dari MSI. Kelengkapan ada kabel power dan adapter plus kabel DisplayPort. Garansi MSI udah cover 3 tahun full, mengcover udah berikut sama
sama panelnya di harga 3,4 juta. Gue ngerasa di harga segitu semua 2K gaming masih bersaing aja, belum ada yang nge-boom lagi. Karena masing-masing punya plus minusnya sendiri yang masih cocok sama beda harganya. Jadi sisanya tergantung kebutuhan lu semua. Jadi kalau gue bikin list rapih buat lu pada, lu beli Acer ketika lu mau hemat budget dan gak ada masalah ghosting di panel VA-nya. Dimana untuk game kompetitif ini kurang ideal. Nextnya lu akan pilih ViewSonic ketika mau warna P3-nya akurat dengan bayaran respawn time-nya. Dari semua perbandingan di sini, ViewSonic panel yang paling lambat. Kembali untuk game kompetitif kurang ideal dibanding yang lain. Naik 400.000 dari Acer Promo Bracket, MS kasih lu kalau space yang lebih luas di P3. Untuk gaming dan nonton, warna lebih keluar. Dan gaming lebih ideal di MSI karena respawn time lebih cepat. Kurangnya lu tetap nggak dapetin akurasi warna yang ideal untuk ngedit di 2 color space yang dikasih MSI karena kalibrasi yang kurang. Sementara lebih mahal 200.000 dari ViewSonic, MSI kasih value lebih di full ergo state. Gaming kompetitif lebih ideal jauh karena respawn time-nya jauh lebih cepat. MSI juga kasih preset sRGB yang nggak ada di ViewSonic. Sayangnya di P3 MSI kalah akurasi warnanya dan sRGB juga akurasi warnanya so-so aja. Berikutnya lu mesti lompat harganya langsung jauh ke AOC, beda 6-700.000 sama MSI di sini. Dan lu harus ingat 6-700.000 kenaikan hampir 20% dari harganya MSI. Lebih jauh lagi kenaikannya kalau dibandingin sama Acer. AOC menang segalanya dari MSI dan sesuai juga dengan harganya yang lebih mahal. Gigabit sendiri lu pilih kalau lu butuh USB-C aja dengan korbanin kualitas lainnya dan harganya. Jangan lupa mahal, overpriced. Dan terakhir yang gue mesti tes Asus buat di video berikutnya. Ngelihat market monitor 2K gaming sekarang ini sih bikin gue gregetan. Kayak lu lagi lihat konten orang yang ngeberdiriin domino panjang banget. Jelas lu berharap dong di akhir video akan dijatuhin biar ada efek satisfying-nya. Tapi setelah berdiriin semuanya, malah video di-cut habis gitu aja. Jadi kontennya cuma berdiriin domino doang. Gregetan gak lu lihat ya? Pengen lu tendang gitu domino. Market monitor Indonesia ya sama kayak domino lagi berdiri aja semuanya. Semuanya jaga harga dan kualitasnya masing-masing. Dan gak ada yang rangsang untuk jatuhin domino itu semua supaya market, lu dan gua, market yang mau beli monitor, happy ngeliat. Semuanya karena perangsang di Indonesia malah badut goblok ultimate Xiaomi Indonesia. Karena nggak mau cepet-cepet masukin resmi Redmi G27Q full ergo dengan USB-C 65 wattnya dan harganya super gila 2,5 juta. Ya di Indonesia perangsangnya aja berubah jadi badut lawak ultimate. Ya market monitornya akan gini-gini aja kelihatan tol dan gak greget. Tapi gue masih welcome MSI yang akhirnya sadar dari mimpinya pasang harga monitornya kemarin-kemarin yang super lawak harganya. Tapi hari ini di 3,4 juta posisinya cukup bersaing aja. Di sisi lain kalau MSI mau majuin segmen monitornya caranya sangat jelas dan sangat gampang. Pepetin lagi harga monitornya ke harga yang tadi pagi gue cek. Monitor ini udah dibanting 2,5 juta di China. MSI China jelas habis digitakin sama Xiaomi China. Dan mumpung Xiaomi Indonesia masih lebih suka jadi badut goblok, MSI Indonesia masih punya kesempatan penetrasi market Indonesia. Pertanyaannya, mau atau enggak? Dan thank you buat MSI Indonesia yang udah siapin 20 unit MP223 dari total 100 monitor buat giveaway di Desember 2023 nanti pas member Discord GTA disentuh 100.000. Jangan lupa join. Dan kalau lu mau lihat saingan MSI, ada Acer dan ViewSonic di sini. Gue Elvin dari GTA. Sampai jumpa dan tak.